Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Buat Anda yang menjalankan puasa hari ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi Anda juga yang akan melaksanakan puasa baru besok ya, tentu perlu dipersiapkan segala sesuatunya. Yang pasti kita semuanya bersepakat bahwa waktu di bulan Ramadan yang 30 hari ini kita akan isi dengan banyak melakukan kebaikan. Ya, teman-teman semuanya, buat Anda yang sekarang sudah sampai di tempat kerja, selamat beraktivitas. Buat Anda yang masih di perjalanan, selamat menikmati perjalanan Anda. Tentunya tetap jaga kondisi ya. Dan buat Anda yang sedang menikmati liburan di rumah, ya selamat berlibur. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebahagiaan tentunya. Ya, teman-teman sekalian, berkenaan dengan terus melakukan kebaikan, saya di kisah awal ini saya ingin bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang sebenarnya kita semuanya sudah sering mendengarnya ya. Sahabat Nabi yang sangat menginspirasi menurut saya, yaitu Sya'ban bin Bujdan. Ya, Sya'ban ini teman-teman sekalian adalah orang yang sangat rajin dalam sholat berjamaah. Bahkan kalau dalam kisah itu dikabarkan dia datang sebelum waktu sholat tiba, duduknya pun di posisi yang sama, yaitu di depan paling kanan, di pojok paling kanan depan. Sehingga satu ketika menjelang sholat subuh, Rasulullah tidak melihat keberadaan Sya'ban di situ. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat Nabi, adakah yang tahu keberadaan Sya'ban atau kabar Sya'ban? Maka para sahabat Nabi mengatakan, tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Kemudian ditunggulah sebentar, ternyata tidak hadir juga. Maka Rasulullah kemudian memimpin sholat subuh berjamaah. Ba'da sholat subuh, kemudian Rasulullah bertanya kembali, adakah yang sudah tahu keberadaan Sya'ban? Maka para sahabat Nabi kembali mengatakan, kami belum ada yang tahu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bertanya, adakah yang tahu alamatnya dari Sya'ban? Kemudian ada yang mengatakan, saya tak ya Rasulullah, saya tahu rumahnya. Maka Rasulullah dan para sahabat Nabi kemudian minta diantar ke rumah Sya'ban. Teman-teman sekalian, sampai di rumah Sya'ban itu 3 jam. Ya, jadi sampai di sana waktu duha sudah masuk. 3 jam teman-teman, artinya itu jarak yang tidak pendek. Dan itu dilalui oleh Sya'ban setiap hari, bayangkan ya. Continue, istiqomah dia lakukan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Dan bahkan kalau di lapisannya adalah tiba sebelum waktu sholat. Luar biasa. Teman-teman sekalian, Rasulullah kemudian berjumpa dengan istrinya Sya'ban, kemudian meminta izin untuk masuk bertemu dengan Sya'ban. Kemudian sambil berlinang air mata, kemudian istrinya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sya'ban baru saja dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya tadi sebelum sholat subuh. Artinya wafat sebelum sholat subuh. Maka spontan kemudian semuanya mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik adalah kata istrinya Sya'ban. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada 3 kalimat yang terucap dalam teriakannya menjelang pada saat sakaratul maut, itu ya, menjelang wafatnya. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama adalah mengapa tidak lebih jauh. Yang kedua, mengapa tidak yang baru. Dan yang ketiga, mengapa tidak semuanya. Teman sekalian, kemudian Rasulullah SAW yang tentu selalu dibimbing dengan wahyu, kemudian menyampaikan, kata Rasulullah, bahwa manusia itu menjelang sakaratul maut, menjelang wafatnya itu akan diperlihatkan lembaran sejarah perjalanan kehidupannya, gitu ya, amalan baik, amalan buruknya akan dibuka. Nah, begitu juga Sya'ban. Allah pun perlihatkan, gitu ya. Yang pertama Allah perlihatkan ketika dia harus berjalan ke masjid yang kontinu itu dengan jarak yang cukup jauh itu. Ya, 3 jam perjalanannya, gitu ya. Sehingga kemudian Allah perlihatkan juga pahalanya dari perjalanan itu. Maka melihat itu kemudian Sya'ban spontan mengatakan, mengapa tidak lebih jauh lagi? Karena kalau lebih jauh lagi pasti pahalanya akan lebih besar daripada yang dia lakukan saat ini. Bayangkan dengan jarak yang sekarang sudah jauh, Sya'ban pun masih menyesal mengapa tidak lebih jauh lagi. Karena pahala yang Allah berikan itu. Yang kedua, kata Rasulullah, kalimat yang muncul mengapa tidak yang baru. Satu ketika kata Rasulullah, Sya'ban mau berangkat ke masjid, ternyata cuaca begitu dingin ya, menusuk ke badan begitu dinginnya, sehingga kemudian Sya'ban balik ke rumah, kemudian mengambil baju satu lagi yang baru ditaruh di dalam, yang kurang bagus ditaruh di luar. Ya, jadi perhitungannya nanti kalau terkena debu atau kotoran tinggal dilepas, pakai yang baru, pakai yang di dalam yang baru. Begitu.
Nah, ternyata di tengah perjalanan ada seorang yang begitu kedinginan, ya sama-sama ingin menuju ke masjid, kedinginan teman-teman sekalian. Maka kemudian baju yang di luar itu diberikan kepada orang itu sehingga hilanglah kedinginan itu, sehingga kemudian mengikuti bersama mengikuti sholat berjamaah di masjid. Teman-teman sekalian, diperlihatkan kembali pahala Allah Subhanahu wa taala dari memberikan baju yang sebenarnya tidak sebagus yang di dalam. Maka kemudian Sya'ban spontan mengatakan, mengapa tidak aku berikan yang baru, mengapa tidak yang baru? Karena dengan memberikan baju yang tidak sebagus yang di dalam saja pahalanya sudah segini besarnya, begitu kira-kira ya. Makanya Sya'ban mengatakan mengapa tidak yang baru. Dan yang ketiga, ungkapan mengapa tidak semuanya. Kata Rasulullah, satu ketika Sya'ban sedang sarapan pagi, datanglah pengemis yang meminta makanan dan minuman gitu ya, karena belum makan. Maka Sya'ban pun kemudian iba dan memberikan sarapannya, yaitu roti dibagi dua, separuh buat dirinya, separuh buat pengemis itu. Kemudian segelas susunya dibagi dua, separuhnya buat dia, separuhnya buat pengemis itu. Dan kembali Allah perlihatkan pahala dari yang dilakukan oleh Sya'ban itu. Maka Sya'ban spontan mengatakan, mengapa tidak semuanya? Seandainya semuanya diberikan, maka pahalanya pasti akan lebih besar daripada yang diberikan dengan separuhnya saja. Subhanallah. Teman-teman sekalian, ini kisah ini sekali lagi begitu inspiratif ya. Bagaimana ditunjukkan kepada kita bahwa manusia nantinya itu adalah dalam kondisi menyesal. Begitu ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Setiap manusia nanti itu akan dalam kondisi menyesal, begitu ya. Menyesalnya kenapa? Satu, yang sudah melakukan kebaikan maka dia menyesal kenapa tidak berbuat lebih baik lagi. Apalagi yang tidak berbuat kebaikan, dia akan menyesal kenapa tidak berbuat kebaikan, begitu kan? Nah, teman-teman sekalian, yang kedua ditunjukkan kepada kita bahwa semua amal ibadah, semua amal kebaikan apapun itu Allah akan balas. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun itu sebiji dzarrah. Dzarrah itu ada yang mengatakan atom ya, ada yang mengatakan debu, ada yang mengatakan biji sawi. Artinya kecil banget, tapi Allah akan balas. Sekecil apapun Allah akan balas. Begitu. Jadi jangan pernah kita kemudian menyanyiakan atau tidak melakukan kebaikan, gitu ya. Jadi lakukan kebaikan dalam kehidupan kita, gitu ya. Maka insya Allah kita akan tidak menyesal nanti di kemudian hari ketika kita sudah melakukan waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menambahkan bahwa idza saratka hasanah wa sa'atka sayyi'ah fa anta mu'min. Barang siapa yang senang ketika melakukan kebaikan dan resah ketika melakukan keburukan, fa anta mu'min, maka engkau itu orang mukmin yang sejati. Jadi kalau teman-teman sekalian ya, kita merasakan senang bahagia ketika melakukan kebaikan kepada orang lain, kita merasa resah, kepikiran, gak tenang dalam kehidupan kita karena kita melakukan keburukan kepada orang lain. Kan sering kita merasakan begitu ya, ada ucapan yang tidak enak kemudian kepikiran, fa anta mu'min, maka sesungguhnya engkau mukmin sejati. Ya, orang mukmin sejati itu yang senang melakukan kebaikan, resah ketika melakukan keburukan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-musliman salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah orang yang membuat orang selamat dari ucapan dan tindakannya. Artinya ucapan tindakannya menyenangkan orang lain, gitu ya. Wal mu'min man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin sejati adalah orang yang membuat orang lain itu aman, baik jiwa maupun hartanya. Artinya tidak ada rasa takut dia kepada kita, begitu ya. Karena kita orang mukmin, mereka percaya, begitu ya. Tidak ada satu ancaman kepada orang mereka. Maka sekali lagi, mari terus kita berbuat kebaikan. Jangan tinggalkan waktu sedikit pun, isi dengan kebaikan yang bisa kita lakukan sebisa mungkin kita bisa lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.